Nonton terus sahabat dakwah di channel YouTube Mencirim Syariah. Sudah merdeka. Jadi datang kemari memang ini masih perkebunan. Kalau saat itu tahun 50-an sampai 80-an sampai tahun 90-an di daerah kita ini Mencirim mayoritas muslim 100%. Popsong aja, popsong. Popsong berarti penyanyi lah ya? Insya Allah vokal, coba nggak vokal kali, cadangan aja vokalnya. Bisa dikontrak nanti di level saya ini. Lagu religius. Iya, masih. Kejadian puting beliung yang sangat terjadi di desa kita ya, sangat banyak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Berarti bukan orang kampung sini? Bukan. Ini orang mana? Ya, orang sini di Skip yang pertama. Sebelum lupa, untuk memberi motivasi bagi kami semangat dalam menjalankan kegiatan ini, sahabat dakwah bisa subscribe. 1 HP sekali subscribe aja. Kemudian kalau suka silakan di like. Dan juga kalau memang mau dibagi silakan di share supaya bermanfaat dalam misi dakwah ini. Dan jangan lupa terakhir pilih ikon lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Bidin. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita rapat bertatap muka pada subuh yang berbahagia ini. Kalau bisa Pak Bidin, nama lengkap Pak Bidin? Nama lengkap Roh Abidin bin Rahmat. Nama lengkap saya Metropini, namun biasa dipanggil Ahmad. Kalau kawan-kawan sekolah manggilnya ya Metro. Nama lengkap saya Saprianto, orang tua saya Risman, ibu saya Samini. Tanggal kelahiran tahun berapa Pak? Tanggal 14 bulan 11 1962. Berarti dari sejak lahir Bapak sudah di kampung ini Pak? Sudah di Mencirim. Di asli di sini Pak? Aslinya. Tanggal 9 bulan 11 tahun 1978. Di 2 bulan lagi lah ya. Memperingati hari. Insya Allah, amin. Umurnya, ya. Saya lahir tanggal 4 bulan 6 1974 di Mencirim. Kalau mengenai asal orang tua, penduduk di sini atau pendatang? Orang tua asli dari Serdang juga. Sedang di Mencirim. Di Mencirim. Kalau cerita masa dulu dengan orang tua, apa pernah diceritakan Pak story mengenai bagaimana bisa menetap di kampung ini Pak? Kalau menetapnya sejarahnya ya kalau orang tua saya dulu kakek saya lah dari Jawa, terus bawa ke Sumatera, lahirlah orang tua saya. Itu zaman masih penjajahan atau memang sudah merdeka dari tahun berapa Pak kira-kira? Sudah merdeka saya. Sudah. Jadi datang kemari memang ini masih perkebunan. Perkampungan dia. Kampung. Jadi Kampung. bukan kebun. Ya? Bukan. Perkampungan. Memang dari kakek pun orang dari sini, memang orang tua saya pun ya dua-duanya memang orang sini. Dari desa saya Mencirim, Dusun 1, Kecamatan Kutalim Baru, desa seberang. Kalau bapak sih almarhum dari Jawa, aku ya mama ya tetap orang dari saya Mencirim. Jadi Abang, mana ceritanya Abang? Dari sana kok bisa kemari ya? Kalau dulu sih kan kita ada kegiatan remaja masjid. Ya ada dari remaja masjid ada kegiatan entah apa gabung dari sana kemari kan ada Firtar Akbar, ada kegiatan itu kegiatan popsong dan alhamdulillah popsong itu belajarnya di sebelah istri saya gitu di rumahnya gitu kan. Jadi dengan tidak sengaja ya berjumpa jodohnya di situ gitu. Jadi alhamdulillah jadi istri sampai sekarang. Itu langsung ta'aruf Abang. Insya Allah. Saya sejak kecil orang tua saya pun di sini menetap di desa ini, Mencirim. Pendidikannya di sekolah apa Pak? Madrasah Ibtidaiyah Di
di Semencirim. Pondok. Iya, Pondok Kutalim Baru itu. Pada saat itu SD apa SR Pak ya? Zaman Bapak? Udah SD. Oh, udah SD. Saya dulu SD di Madrasah Ibtidaiyah dan SMP-nya di situ, dan juga SMA atau Aliyah di Binjai. Saya sekolah SD di Semencirim, SMP-nya pun di sini juga, dia tampatan SMP. Umur berapa Pak Bapak berkeluarga? Saat keluarga. Tahun berapa Bapak mulai berkeluarga? 1988. Istri saya juga dari sini, nggak jauh dari kita. Sudah lama menetap. Iya, anak saya. Ada 4 orang, 2 putra, 2 putri. Tahun 2002. Tahun 2004. Anak saya sekarang sudah 2. Itu dua-duanya sudah sekolah. Yang satu mau tamat SMP, yang satu lagi mau tamat SMA. Tadi abang ini mengikuti kejuaraan pop singer ya? Pop song aja, pop song. Pop song berarti penyanyi lah ya? Insya Allah vokal, coba nggak vokal kali, cadangan aja vokalnya. Bisa dikontrak nanti di label saya ini. Sejarah kampung kita di sini, Semencirim ini dari awal. Kalau sejarah kampungnya nggak gitu paham kali sih. Apakah ini kampung ini pemekaran dari desa lain atau memang sudah jadi Semencirim? Oh, kalau itu yang asli dia desa Semencirim, nggak ada pemekaran. Ya memang asal mulanya sudah menetap saya di sini ya, dari kecil hingga sekarang ini pada saat ini. Ya alhamdulillah dari kecil saya aktivitasnya mengikuti mungkin Bapak Rohabidi yang dulunya pembimbing saya atau pembina. Dari situlah sehingga saat inilah dari kecil hingga besar saya tetap menetap di sini. Pengalaman yang gimana ya? Sehingga Bang Ahmad tidak mau pindah dari desa ini ke desa lain, tidak mau bekerja ke tempat lain. Ya macam mana nggak kerasa orang istrinya di sini. Saya di sini. Udah apa ya di sini kan. Jadi ya udah di sini aja lah, mau kemana lagi gitu. Apa masyarakatnya nyaman, enak? Ya di sini alhamdulillah masyarakatnya enak-enak aja. Orang kemanapun yang aman ya, jadinya enak gitu. Pada masa muda remaja sampai sekarang ini ada nggak kejadian paling fenomenal di kampung kita ini, Pak? Fenomena kejadian yang itu ya, sejak dulu mungkin belum ada terjadi ya angin biasa, fenomena kejadian alam lah ya ini ya. Sehingga tahun 2015 atau 2000 itu kejadian puting beliung yang sangat terjadi di desa kita ya. Sangat banyak itu, sehingga bantuan dari luar pun datang berkucuran seperti itu. Korban jiwa, Pak? Ada? Korban jiwa tidak ada, mungkin rumah aja yang begitu banyak juga lah. Maaf Pak, bisa mengenai aktivitas sehari-hari Pak, di mana Pak pekerjaan? Saya bekerja di Dinas Pertamanan Pemko Medan. Alhamdulillah. Pedagang keliling lah, bawa jajanan, roti, snack-snack jajanan kerupuk, gede-gede. Pengusaha Pak ya? Pengusaha kecil. Jadi Abang di dalam usaha bidang pengusaha ini, Abang sebagai direkturnya atau sebagai stafnya? Langsung mandiri. Berarti direkturnya ya? Nah, direktur. Alhamdulillah. Saya bekerja di desa sebagai perangkat desa. Di pemerintahan desa. Ya seperti itu. Kalau sejarah masjid atau rumah ibadah ini, yang saya dengar dari orang-orang tua dulu nih rumah ibadah ini berbentuk surau atau langgar dan berukuran 5x5, berbentuk panggung dan dinding dari papan. Nah, itulah sejak saya mengerti ada rumah ibadah tahun berapa itu ya. Kalau didirikannya lebih kurang tahun berapa itu? 1956. Itu awal mulanya. Saya tanyakan ke
orang-orang tua yang dulu di sini lah. Ya dulu sih saya masih begitu kurang paham ya, karena masih anak-anak. Mungkin sudah ceritakan ya Bapak Robidin tadi ya, yang dulunya mungkin ukuran kecil musola ataupun langgar bahasanya ya, ukuran yang minim kecil, sehingga prosesnya waktu demi waktu mungkin jadi musola, perubahan lagi, sehingga masjid yang sekarang ini alhamdulillah tidak ada pemugaran lagi lah. Mungkin sudah selesai lah ini. Perbandingan masyarakat kita antara yang muslim sama non muslim lebih dominan yang mana, Pak? Kalau saat itu tahun 50-an sampai 80-an sampai tahun 90-an di daerah kita ini menkirim mayoritas muslim 100%. Sini kayaknya masyarakatnya muslim semua, jadinya 100% muslim semua, nggak ada yang nggak muslim. Alhamdulillah di sini masyarakatnya 100% lah itu ya, muslim semua ini. Ya mungkin sejak saya kecil pun hingga saat ini 100% lah. Kalau suku di sini lebih bercampur atau dominan suku mana, Pak? Jawa sangat banyak dominan Jawanya. Mungkin sejak tahun 90-an mulai berkembangannya itu ya, mulai lah masuk pendatang-pendatang ya. Ya mungkin bermacam-macam sukunya, disitulah mulai terjadi bercampurnya makin bagus lah. Tertarikah masyarakat mau datang kemari yang Mbak Malik seperti apa? Antusiaskah atau gimana? Sangat-sangat kali lah. Kayaknya banyak masyarakatnya makin maju untuk datang ke masjid ini sampai sekarang. Kalau dari awal saat itu memang masih zaman inilah ya, zaman yang kurang maju lah gitu, masih terbelakang. Jemaah itu sangat sedikit, hanya beberapa orang aja ya, orang-orang tua dulu lah. Remajanya pun nggak gitu aktif. Kemudian setelah lebih kurang tahun-tahun 79-80-an mulailah sedikit ada remaja yang ikut aktif ke musola kita ini. Dulu saat masjid ini belum terbentuk yang permanen, masih semi permanen, bahkan sholat subuhnya hanya beberapa orang, juga sholat maghrib, isya itu juga hanya beberapa orang. Setelah ada peningkatan dan perbaikan masjid dengan yang begitu indah dan sangat permanen, masyarakat sangat berantusias untuk menghadiri sholat berjamaah. Bahkan sholat subuhnya yang dulunya hanya beberapa orang, sekarang sudah alhamdulillah bisa lebih kurang sampai 3 saf dan kadang-kadang lebih. Alhamdulillah setiap kegiatannya itu makin meningkat. Kalau segala sesuatu kegiatan masyarakat ini selalu berbondong-bondong dalam melaksanakan, pendukung kita ini semuanya sangat banyak lah itu. Jadi Pak Bidin sekarang dipercayakan sama masyarakat menjadi ketua BKM Masjid Al-Ikhlas ya. Dulunya sih sebelum ini saya belum jadi pengurus musola. Awalnya dulu kan dari saya tinggal di sini masih musola, baru direhab menjadi masjid permanen ini, baru dijadi pengurus, dipilih jadi pengurus lagi. Ya. Sebagai posisi abang di pengurus sebagai apa? Di bendahara, megang uang. Berat tanggung jawab. Iya. Bang Yanto bergabung dalam pengurusan setelah permanen masjid ini atau masih langgar, masih musola? Dari dulu sudah musola, dari sejak musola dulu ya, mungkin sudah berdominan di masjid inilah. Di kepengurusan BKM Ikhlas, Pak Yanto ditunjuk sebagai apa, Pak, posisi? Ya mungkin sebagai sekretaris lah itu ya. Jadi dalam pelaksanaan kepengurusan sampai saat ini, adakah Pak pencapaian terbesar yang pernah dilakukan di Masjid Al-Ikhlas ini, Pak? Kalau saat pengurusan saya, pencapaian terbesar inilah membuat masjid ini jadi permanen. Nah, itu. Ini kalau dihitung dari tahun berapa kira-kira ya? 60-an
Setelah tahun setelah tahun 1956 dan sampai tahun 1978-79, nah itu ada ini apa nih, renovasi inilah, renovasi langgar atau musola ini, surau atau menjadi musola dengan ukuran 7 kali 7 meter induk musola ini. Berarti swadaya masyarakat lah. Ya, semuanya terbangun atas swadaya masyarakat. Kalau lahan memang lahan diwakafkan atau memang dibeli dari swadaya al-infak? Kalau lahan yang seperti saya dengar atau saya tanyakan ke orang tua dulu, ini adalah berbentuk wakaf. Wakaf itu kalau nggak salah saya dari yang namanya Bapak Kemin. Nah, Bapak Kemin yang mewakafkan. Warga asli. Iya, warga sini. Yang membangun masjid ini yang sangat luar biasa begitulah. Nah, dulunya musola, terjadinya mulai renovasi inilah yang sangat kami rasakan, yang sangat luar biasa sehingga terbentuk masjid ini ya gitu ya. Sehingga pada saat ini alhamdulillah selesai. Dipercayakan sebagai bendahara. Capaian apa yang sudah dilakukan, yang Bapak lakukan? Mengadakan Idul Fitri, Adha dan sejenisnya. Ya, mengadakan jamaah sholat Idul Fitri lah, Idul Adha. Yang terbanyak ya cuma infak Idul Fitri. Ada besar Idul Fitri, sholat Idul Fitri itu mencapai sampai 4 jutaan. Ada nggak Pak kendala selama ini Pak, selama Bapak jadi Ketua BKM Al-Ikhlas? Insya Allah selama saya di sini nggak ada masalah yang terlalu inilah, ringan-ringan lah istilahnya. Tetap berjalan dengan sebaiknya dan lancar, nggak ada masalah. Nggak ada masalah apa-apa kayaknya. Insya Allah biasa-biasa lancar, aman, terkendali. Oh, menghambat nampaknya tidak ada, semua masyarakat ini mendukung. Nah, kalau misalnya dalam aktivitas penyelenggaraan seperti salat Jumat, ada khatib diundang, itu misalnya ada kendari khatib nggak datang, itu cara seperti apa untuk menggantikan khatib yang tadi yang menggantikan khatibnya? Setelah khatib udah terdaftar semua dengan jadwal masing-masing, dan kalau di antara satu khatib itu nggak bisa hadir, mereka selalu kontak ke kita, dan kemudian inilah Bapak Ahmad yang membackup dan selalu yang menggantikan khatib tersebut. Ya, kita selalu mengkoordinir ataupun selalu berhubungan sama pengurusnya, ya seperti Ahmad umpamanya sebagai mengkoordinir, ngontrol ya. Kalau umpamanya ustadznya tidak dapat hadir, dialah yang membackup ataupun dialah yang mengontrol semua itu. Nanti kalau dia pun informasi sama saya juga, kadang-kadang pun saya ya sekali-sekali lah kemarin saya tidak bisa tetap di sini ya, karena mungkin pas ada sesuatu yang kita bisa kerjakan di sana, ya kita tidak bisa. Mungkin kalau pas kebetulan amat ada telepon sama saya, ya saya tetap kemari. Kadang sih saya sendiri yang jadi khatib, cuma sebelumnya ya kita cari ustadz lain lagi dulu gitu. Kita kontak misalkan ustadz ini tidak hadir, ya kita carikan dulu ustadz yang lain dulu, yang kira-kira memang dia tuh kosong jadwalnya dia. Namun kalau memang dia kosong untuk memenuhi fardunya sholat Jumat, ya saya naik jadi khatibnya gitu. Khatib berangkat langsung tugas sebagai imam juga. Gitu. Iya, ya nanti kita serahkan yang jemaah lain yang menjadi imam lah gitu. Namun kalau nggak ada yang mau ya kita maju juga. Nah, mengenai biasa ada berhambat, kalau faktor pendukung dalam menjalankan aktivitas di struktur di kepengurusan BKM Al-Ikhlas apa Pak? Pendukung, semua kayak mendukung lah. Saya jadi bendahara dari jamaah masyarakat, ya dukung karena kita pilih bukan pilih dari Bapak jadi bendahara ya gitu. Ya memang kita dipanggil masyarakat, semua kemarin musyawarah, ya Pak Bedin jadi ketua BKM, Pak Yanto sekretarisnya, nanti saya diangkat jadi bendahara. Ya, ada pendukung. Ada pendukung. Saya kamu support pendukung. Apa yang sudah dilakukan di masjid ini Bang selama Pak Yanto di sebagai sekretaris dalam upaya memakmurkan Masjid Al-Ikhlas? Ya kita selalu bersama-sama ya mungkin sekretaris, bendahara, Bapak Ketua,
ya kita selalu ada kegiatannya itu, selalulah kita bersama-sama dalam melaksanakan kegiatan itu, peguyupannya lah bahasanya ya. Sangat alhamdulillah dana-dana masjid ini ya juga sebagian kita dulu pernah kita salurkan ke musibah ya, musibah puting beliung pada saat itu pas hari raya Idul Fitri. Nah itu ada kejadian yang mungkin musibah pada saat itu, kita mensalurkan sebagian dana kita untuk membantu musibah tersebut itu. Kalau kegiatan terhitung dari tahun 90-an ya, 90-an. Tahun 90-an di sini selalu adakan kegiatan MTQ tingkat anak-anak dan pengajian. Dan kemudian selalu diperingatinya hari-hari besar Islam seperti Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Muharram atau hari-hari besar Islam. Nah, itu selalu dibuat kegiatan perlombaan-perlombaan lah gitu. Ya ada beberapa rekan kita, atau ini Pak Yanto Saprianto dan Pak Ahmad, dan yang barangkali ada nggak hadir, nah itu juga selalu aktif. Ada berapa? Ya semua itu alhamdulillah diminati sama warga. Kegiatan ini banyak sekali ya, MTQ, Selawat Badar dan lain-lain lah ya. Seluruh kegiatan Hari Besar Islam warga sangat tertarik semua. Tertarik, ya. Dari semua itu yang paling dominan ada nggak Pak yang Bang Iga? Yang paling diminati, yang paling disukai sama warga atau anak-anak? Festival Selawat Badar. Festival Selawat Badar, beduk itu ya kan, sama busana Muslim. Kegiatannya berapa kali dalam setahun? Setahun berapa kali Bang dilakukan kegiatan hari besar itu? Maksudnya kegiatan ini tadi? Oh yang tadi perlombaan festival. Ya kan Selawat Badar itu kita ganti-gantian setiap masjid, nggak selalu tiap tahun di sini. Kan kadang di masjid sini, kadang di masjid sana, kadang. Berarti itu pindah-pindah. Program tahunan Di masjid sini? Enggak lah. Karena kan kita ada kegiatan remajanya. Jadi dia kereta ganti-gantian dari setiap masjidnya juga. Iya. Seluruh masjid ganti-gantian lah gitu. Ada nggak Bang kendala selama ini Abang jadi bendahara? Nggak ada kendala Bang. Dalam kegiatan keagamaan? Nggak ada kendala. Sarana dan prasarana yang sudah tidak ada, yang sudah dari dulu belum ada sampai sekarang fasilitasnya sudah dapat disediakan. Gitu. Oh, kalau fasilitas sebelumnya sound kan masih biasa-biasa aja, sekarang udah kita beli yang lumayan bagus lah. AC udah kita belikan juga, kayak ini kita belikan juga CCTV untuk keamanan masjid kita inilah gitu ya. Pengisap debu udah kita beli juga. Ya di sini kita sebagai sekretaris ya kita membantu juga ke bendahara juga karena mengadakan prasarana dan sarana kebutuhan apa yang telah dibutuhkan oleh masjid ini, juga masyarakat juga ya kita sama-sama lah untuk mengkoordinasikan gitu. Masjid Ikhlas kita ini ada mengikuti kegiatan apa di organisasi atau forum yang lain? Dalam hal ini kita sudah mengikuti di forum pengajian Ahad subuh, yang tiap subuh paginya itu dilakukan atau berpindah-pindah tempat di sekitar Kecamatan Kutalim Baru dan Sunggal, yang lebih kurang sebanyak berapa 26 masjid. Nah, kita ikuti. Kalau aturan tata tertib itu selalu ya kita bermusyawarah lah, tidak ada aturan yang harus begini gitu, tidak. Ya seperti biasa aja kita gini aturan, kalau kita ya sholat mungkin ya seperti anak-anak kita harus terapkan, jangan selalu ya ribut lah gitu ya. Kalau tata tertib harus apa itu ya biasa aja lah. Ya, apakah ada dibuat satu aturan? Dalam hal ini ya sesuai dengan protokol kesehatan, kita menganjurkan kepada jemaah untuk selalu yang hadir untuk cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak supaya COVID-19 atau corona ini dapat kita cegah sedini mungkin. Ya kita juga mengarahkan ke anak-anak yang namanya anak-anak itu
hari ini dibilang besok udah lupa, cuman kita tetap harus memberitahu dan mendidik anak supaya anak itu bisa disiplin di rumah ibadah, sama-sama berjamaah, karena nantinya mereka juga yang akan memegang peranan di masjid ini di hari kedepannya. Kami mengharapkan kepada semua, terutama jemaah, untuk selalu bekerja sama dalam segala hal. Misalnya ada sesuatu yang perlu kita pecahkan, kita renungkan, kita buat, jadi kita harus sama-sama bekerja sama untuk bermusyawarah apapun yang akan dilaksanakan di masjid kita ini supaya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Untuk sampai saat ini Bang, keadaan masyarakat kita dengan adanya Masjid Al-Ikhlas di dusun ini, di kampung kita, bagaimana Bang? Ya alhamdulillah masyarakat sini sekarang udah bersyukurlah semuanya ya. Ya kita pun sangat bersyukur karena jamaah selalu sholat 5 waktu itu tidak putus. Jamaahnya pun ya alhamdulillah luar biasa. Penuh. Selama jadi terlibat dalam pengurusan BKA Ikhlas Bang, capaian yang terbesar yang pernah dilakukan apa Bang? Ya alhamdulillah. Pernah dilaksanakan. Yang harapannya untuk masyarakatnya semuanya, kalau bisa ya sama-sama lebih untuk mau lagi datang rame-rame lagi berjamaah kemari, sholat berjamaah gitu aja. Nah, yang tadinya rame ya biar lebih rame lagi gitu. Dan insya Allah kan masjid ini kita bisa besarkan, kita makmur. Ya harapan kita ya semualah, kita juga ya harapannya lah ya, bukan saya aja, kalau bisa kita semuanya ya mari sama-sama kita untuk selalu menghadiri sholat lah 5 waktu. Kita selalu lebih semangat lagi ke depannya agar kiranya masjid kita ini selalu hidup sholat 5 waktu kita. Visi dan misi dari ke depan masjid kita ini dari buku pengurus seperti apa? Kalau misinya sih ya untuk ke depan mudah-mudahan ini lebih baik, dan jemaah kalau bisa hari sholat subuh lebih meningkat, dan setiap kegiatan keagamaan ya harus kita laksanakan dengan bersama-sama supaya masjid kita jadi makmur. Visi dan misi saya ya kalau ya kita usahakan ya bersama-sama lah, tujuan kita ini visi dan misinya tidak lain ya untuk lebih meningkatkan lagi jamaah di masjid kita ini supaya nantinya dan seterusnya mungkin jamaah selalu tetap berdatangan selalu banyak gitu ya. Ya untuk kedepannya ya usahakan kita untuk sama-sama kemari ke masjid ya, sama-sama ikuti kegiatan pengajian, pengajian bentuk apa pengajian ya, insya Allah kita sama-sama untuk menghadiri pengajian tersebut gitu. Itu warga bisa meramaikan. Nah seperti itu. Itu aja Bang, semua kita pagi ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Lihan Suwanda, dipanggil ya Wanda. Pak, asal kelahiran di mana Pak? Saya di Lubuk Pakam, Kecamatan Bangun Purba. Tahun berapa? Tahun 1971. Jadi tahun berapa Abang hijrah ke kampung Semencirim ini Pak? Ke Semencirim ini tahun 1996. Ceritanya dulu ya merantau lah, tapi bukan di dusun 7 ini, di dusun 6 Sekip. Semencirim juga. Udah berkeluarga Bang? Waktu Abang hijrah datang kemari? Belum. Istri orang mana? Ya orang sini di Sekip. Berapa orang jumlah anak sekarang? 5. Pendidikan Pak Wanda Ya dari SD Di mana? di Bangun Purba, baru Sanawiyah di Bangun Purba, Kecamatan Bangun Purba, baru terakhir Aliyah di Pertumbukan Kecamatan Galang. terakhir
aliyahnya SMA lah Pak. Ya. Ya awalnya ya merantau bekerja di sini, menetap di sini, tinggal di sini, dapat istri orang sini. Ya akhirnya sekarang berada di sini di dusun. Sekarang menetap di dusun Menciri. Iya. Tapi dekat dengan Masjid Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Jadi Bapak untuk salat fardu sering berjamaah di masjid ini. Ya benar, 5 waktu. Tinggal di sini ya senang sekali sholat di masjid ini dan mengisi kegiatan-kegiatan yang lain seperti pengajian di malam Selasa di Al-Munjiri, malam Rabu ada pengajian Al-Quran di dusun ini, dusun 6 ini, dan malam Kamisnya di masjid Nurul Huda. Ya yang saya rasakan ya sholat di sini, masjid ini udah megah seperti ini ya, nyaman gitu. Semuanya fasilitas lengkap seperti AC, semuanya itu udah lengkap, jadi terasa nyaman. Aktivitas Pak Wanda sehari-hari gimana? Ya, saya bekerja di Dinas Kebersihan sebagai driver di Medan. Oh, di Medan. Nah, harapannya ya masjid ini majulah gitu, seperti mengadakan kegiatan pengajian atau silaturahmi ke masjid yang lain. Gitulah harapannya, biar rame semua jamaahnya ikut gitu harapannya. Abang siapa Bang? Ari bang, Ari. Abang asli kampung ini atau pendatang? asli kampung sini, lahir di sini Tahun berapa Bang lahir? tahun 94. Pak, sudah bekerja? Sudah bekerja bang. Bang Ari sering berjamaah di sini ya? Alhamdulillah sering bang. Iya, ikhlas ya. Iya menjadi ikhlas. Dari adanya Masjid Ikhlas sudah megah seperti ini, apa tanggapan Bang Ari ke depan terhadap kepengurusan yang BKM di sini dalam mengelola masjid ini? Ya alhamdulillah bang, semenjak masjid ini besar, jamaahnya makin banyak yang sholat di sini. Sebagai yang mewakili kaum milenial, apa strategi Bang Ari untuk bisa mengajak rekan-rekan kaum muda untuk merapat dan berjamaah di sini? Apa strategi Bang Ari? Kayaknya kita harus banyak apa juga bang, buat pengajian kecil gitu kan, untuk mengajak teman-teman. Karena kadang banyak juga yang segan kemari gitu kan. Kenapa bisa segar? Mungkin karena apa gitu bang kan? Karena mereka mungkin kurang apa aja gitu bang, maksudnya untuk mau melangkah sini masih hatinya belum terbuka gitu bang. Apa masalahnya? Kira-kira Mungkin karena kurangnya dengar pengajian ya bang. hobi Bang Ari sekarang apa Bang? Oh, hobi saya bermain bola bang. Ketika main bola ini kan banyak komunitas bergabung ya, Iya bang. dari anak-anak sampai yang tua. Ada nggak strategi Bang Ari untuk bisa berdakwah, mengajak rekan-rekan itu untuk selalu meramaikan masjid? Strategi sih biasa saya sering ya apa aja bang, dari bola itu sering juga ngajak mereka ikut mengajian lah. Cuma ya sebagian kadang ada yang mau, sebagian ada yang tidak juga gitu yang ikut. Hanya beberapa orang saja yang mau mendatangi gitu. Apa harapan Bang Ari ke depan dengan adanya Masjid Ikhlas ini? Kalau harapannya sih kalau bisa ya kaum milenial ini makin banyak lagi bertambah datang ke masjid gitu, untuk meramaikan masjid ini gitu. Oke, terima kasih Bang Ari atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah melakukan rekaman dokumentasi interview dengan pengurus
Badan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas Desa Semencirim, Kecamatan Sunggal, Dusun 7, Pasar 5, mengenai tentang sejarah terbentuknya Masjid Al-Ikhlas dari awal sampai hingga berdirinya Masjid Al-Ikhlas secara permanen. Kemudian kita juga mewawancarai dengan warga yang sering berjamaah di Masjid Al-Ikhlas beserta kaum yang mewakili dari kaum milenial. Selanjutnya kita akan mencoba mewawancarai ibu orang tua yang di usia sekitar 80 sampai 90 tahun yang mengerti tentang sejarah berdirinya Masjid Al-Ikhlas Semencirim ini, yang merupakan warga asli Semencirim. Sebelum lupa, untuk memberi motivasi bagi kami semangat dalam menjalankan kegiatan ini, sahabat dakwah bisa subscribe. 1 HP sekali subscribe aja. Kemudian kalau suka silakan di like. Dan juga kalau memang mau dibagi silakan di share supaya bermanfaat dalam misi dakwah ini. Dan jangan lupa terakhir pilih ikon lonceng